Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam pelajaran matematika wajib ya. Hari ini kita akan belajar tentang peluang. Bagian 1. Kenapa part 1? Kenapa part 1? Karena di materi peluang ini nanti ada beberapa topik yang akan kita bahas ya. Yang pertama aturan pencacahan, kemudian kejadian majemuk. Nah, aturan pencacahan ini nanti kita bagi lagi, nanti kita akan bahas aturan penjumlahan, perkalian, permutasi kombinasi, kemudian untuk peluang kejadian majemuk nanti kita akan bahas peluang kejadian saling lepas, peluang saling bebas, dan peluang kejadian bersyarat. Nah, yang hari ini kita bahas yaitu tentang aturan penjumlahan dan perkalian terlebih dahulu ya. Siap ya? Nah, apa sih kaidah pencacahan ya? Kaidah pencacahan itu adalah suatu kaidah atau aturan untuk menghitung seluruh kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu percobaan. Jadi kan kita ngomongin peluang nih ya, jadi kita pasti menghitung banyak kemungkinan yang ditanya, banyak kemungkinan seluruhnya. Nah, aturan pencacahan ini ya cara untuk tahu ada berapa banyak sih kemungkinan itu gitu kan, supaya kita bisa hitung peluangnya nanti. Nah, di sini kaidah pencacahan yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang aturan penjumlahan, aturan perkalian. Nah, dari aturan perkalian ini nanti akan berlanjut menghitung faktorial seperti itu ya. Yang pertama nih, aturan penjumlahan, jumlah gitu ya. Jadi sudah jelas nanti cara mengerjakannya di jumlah. Nah, apa sih konsepnya? Nah, aturan penjumlahan ini biasanya digunakan untuk menghitung banyak kejadian ya kan, dari suatu percobaan atau kejadian yang tidak terjadi sekaligus. Jadi misalnya ada banyak kejadian tapi nggak terjadi sekaligus, ganti-gantian satu-satu gitu kan, ya terpisah. Nah, biasanya ya salah satu dulu yang dihitung. Jadi kan dari banyak tadi kan salah satu saja yang dilakukan. Jadi kita bisa milih nih mau hitung yang mana dulu seperti itu. Jadi pilihan ya. Atau mana yang mau kita hitung, mana yang ditanya. Jadi ada nih dalam suatu soal ada banyak kejadian tapi yang ditanya cuma si yang kejadian A aja atau kejadian B aja. Jadi kita bisa milih. Dan biasanya kalau nanti di soal peluang ya, aturan penjumlahan ini dipakai di soal yang pertanyaannya menggunakan kata atau. Jadi misal contoh deh, berapa sih peluang terambilnya bola merah atau bola putih misalkan gitu ya. Peluang terpilihnya ketua atau sekretaris. Jadi di kalimat tanya pada soal itu ada kata ataunya. Itu gunakan aturan penjumlahan. Nah, biar nggak pusing ya, biar langsung enak deh, kita langsung ke contoh aja, kita langsung praktek ya. Nah, contoh misalkan suatu hari Askia akan berangkat ke sekolah dan harus mengendarai kendaraan sendiri. Nah, dia ini bisa mengendarai mobil, motor, dan kalau misalkan mau ikut yang kekinian ya, dia bisa juga mengendarai sepeda. Jadi bisa nyetir semuanya, nyetir mobil, nyetir motor, nyetir sepeda bisa. Nah, di rumahnya ini ada 2 mobil, dia punya 2 mobil nih ya, punya 3 motor dan punya 4 sepeda. Ada berapa banyak cara sih biar Askia ini bisa berangkat ke sekolah gitu kan. Nah, kenapa ini pakai aturan penjumlahan? Karena kan kita mau hitung banyak kemungkinan dia berangkat ke sekolah. Jadi yang lebih pas yang mana nih, coba kalian pikirkan. Askia berangkat ke sekolah pakai mobil dan motor dan sepeda sekaligus, atau Askia berangkat ke sekolah pakai mobil atau motor atau sepeda. Yang jelas dia harus memilih dong ya, nggak mungkin dong dia berangkat nyetir mobil, motor, sepeda sekaligus. Dia harus milih nih mau berangkat pakai mobil atau pakai motor atau pakai sepeda dong. Nah, makanya ini pakai aturan penjumlahan. Jadi kita hitung terpisah. Banyak kemungkinan nih kalau dia
berangkat sekolah nyetir mobil, ada dua kemungkinan dong. Misalkan dia berangkat pakai mobil A atau dia mau berangkat pakai mobil B, ada dua cara doang, ada dua kemungkinan doang. Terus banyak cara berangkat kalau dia nyetir motor. Iya, tentu ada 3 dong, karena motor ada 3. Jadi dia bisa milih nih mau berangkat pakai motor Beat, misalkan motor Mio atau motor NMAX atau sebagainya gitu ya. Nah, banyak cara kalau dia mau berangkat pakai sepeda. Tentu ada 4 cara karena dia punya 4 buah sepeda. Nah, total seluruh cara atau seluruh kemungkinan Askia bisa berangkat sekolah gimana? Ya udah, tinggal kita jumlahin aja. Banyak cara. Nah, kalau nyetir mobil 2, ditambah banyak cara kalau dia nyetir motor 3, banyak cara kalau dia nyetir sepeda 4. Jadi total semuanya ada 9 cara. Itulah contoh kalau pakai aturan penjumlahan ya. Jadi kejadiannya atau percobaan yang dilakukan itu terpisah, nggak bisa dilakukan sekaligus bersamaan seperti itu. Nanti sering-sering latihan lah ya. Kemudian untuk aturan perkalian, bedanya kalau di aturan perkalian ini digunakan untuk beberapa kejadian yang semuanya terjadi sekaligus ya. Jadi seperti rangkaian lah, seperti itu ya. Ataupun kalau dia cuma satu kegiatan, dia ada tahapan-tahapannya, ada beberapa tahap, makanya dia terjadi sekaligus doang, serangkai itu karena ada tahapannya. Nah, kalau nanti di soal tentang peluang, ini biasanya ada kata hubung dan ya. Jadi misalkan berapa sih peluang terambilnya kartu as dan kartu as merah dan kartu king merah, seperti itu. Atau berapa sih peluang terambilnya kartu as dan king keriting gitu kan ya. Nah, ada kata dannya kalau itu nanti di soal tentang peluang. Nah, contoh nih, pada jam istirahat, Arsyad merasa perutnya lapar ya. Dia memutuskan untuk makan di kantin sekolah. Nah, di kantin sekolah ini menunya lengkap nih. Ya, ada nasi, sayur, lauk. Nah, sayur di situ ada 5 pilihan sayur yang dimasak oleh ibu kantin dan ada 3 pilihan lauk. Nah, si Arsyad ini biasa makan di kantin tersebut dengan menu komplit. Dia biasa beli nasi putih pakai sayur pakai lauk gitu kan. Ada berapa banyak cara sih atau ada berapa banyak pilihan menu sih yang bisa Arsyad beli untuk dia makan di kantin tersebut? Nah, kenapa ini pakai aturan perkalian? Nah, kan di situ dijelaskan Arsyad biasa makan di kantin tersebut dengan menu komplit nasi, sayur, dan lauk. Jadi dia makan itu pakai 3 itu sekaligus gitu kan, pakai nasi, pakai sayur, pakai lauk sekaligus, bukan terpisah. Dia makan nasi sendiri, makan lauk sendiri, makan sayur sendiri, nggak gitu. Dia pasti makan 3 itu sekaligus. Makanya dia pakai aturan perkalian gitu ya. Nah, gimana caranya menyelesaikan soal ini? Jadi tadi kan dia mau beli nasi putih, sayur, dan lauk gitu ya. Kita bisa pakai cara manual. Jadi kita data nih sayurnya ada 5 jenis. Misalkan aja ada sayur A, B, C, D, dan E. Lauknya ada 3 jenis katanya kan. Ada 3 pilihan. Lauk, anggaplah lauk 1, lauk 2, lauk 3. Kalau mau manual, kita tinggal bikin aja panah. Misal dia makan nasi putih pakai sayur A dan lauk 1. Ya kan? Dapat tuh. Dia mau makan nasi putih pakai sayur A dan lauk 2. Dia pakai nasi putih, sayur A, dan lauk 3. Jadi dari sayur A doang dia punya 3 pilihan nih, ya kan? 3 menu yang bisa dia pilih. Mau makan nasi sayur A sama lauk 1, atau mau makan nasi sayur A lauk 2, nasi sayur A lauk 3 gitu kan. Atau mungkin dia mau makan nasi pakai sayur B pakai lauk 1, atau nasi sayur B pakai lauk 2, atau nasi sayur B pakai lauk 3. Bisa kan? Kayak gitu ya. Berarti ada berapa cara nih kalau pakai sayur B? Ada 3 cara juga. Nah, kalau dia makan pakai nasi pakai sayur C, ya bisa juga nasi sayur C lauk 1, nasi sayur C lauk 2, nasi sayur C lauk 3. Jadi ada 3 cara juga.
Kalau dia makan, begitu juga pakai sayur D. Tentu ada 3 cara juga ya, nasi sayur D1, nasi sayur D lauk 2, nasi sayur D lauk 3. Begitu juga kalau dia pakai sayur E, itu manual. Jadi kita pasang-pasangkan secara manual. Jadi kita harus ingat, tapi yang pertama tadi ada berapa cara, kedua ada berapa cara gitu kan ya. Nah, jadi totalnya ada berapa cara sih untuk menghitung banyak kemungkinan pilihan menu yang bisa dibeli si Arsyad gitu kan. Tadi kan yang pertama nasi, ingat tuh, nasi putih pakai sayur A lauk 1, nasi putih sayur A lauk 2, nasi putih sayur A lauk 3. Ada 3 cara kan dari sayur A doang tuh. Nah, kalau dia mau ganti nih, mau pakainya sayur B doang, tentu ada 3 cara juga. Tadi ya, seperti tadi ya, nasi putih sayur C ada 3 cara juga. Nasi putih sayur D 3 cara, nasi putih sayur E 3 cara. Jadi seluruhnya ada berapa cara? Ada 3 kali 5. 5-nya dari mana? Karena kan tadi sayur A 3, sayur B 3, sayur C 3, sayur D 3, sayur E 3. Jadi 3-nya ada 5 kali. Itulah makanya pakai aturan perkalian. Berapa 3 kali 5? 15. Jadi total seluruh menu yang bisa dibeli si Arsyad ini, kalau kita hitung manual ada 15 menu ya kan, yang bisa dia pilih gitu untuk makan di kantin. Nah, haruskah selalu hitung manual seperti ini? Tentu tidak. Gimana kalau misalkan nanti dia makan ke resto deh ya kan, pilihan sayurnya ada 10 jenis sayur, lauknya ada misalkan ada 15 jenis lauk gitu kan. Masa iya kita mau hitung manual, bikin garis-garis dari 10 sayur 15 lauk, kan lama tuh. Nah, gimana sih caranya biar cepet? Bisa tanpa kita hitung manual. Kita pakai aturan pengisian tempat namanya ya, pakai filling slot. Jadi kita data tuh tadi yang mau dibeli kan nasi, sayur, lauk ya kan, dari soal yang tadi. Siapin tempatnya, tempat untuk nasi putih, tempat untuk sayur, tempat untuk lauk. Nah, sekarang kita pikirkan, nasi putih di warung itu ada berapa jenis, disebutkan nggak? Nggak ada kan? Dia cuma ada nasi putih doang, jadi cuma ada satu jenis nasi yang bisa dia pilih gitu kan. Apa itu? Ya nasi putih itulah. Nah, di soal tadi sayur, di soal itu sayur disebut ada 5 jenis sayur yang bisa dia pilih. Sayur apa aja ya? Tadi yang kita misalkan sayur A, sayur B, sayur C, sayur D, sayur E. Jadi kotak sayur ini bisa diisi dengan angka 5 karena ada 5 pilihan sayur. Nah, kotak lauk ini bisa diisi berapa? Bisa diisi oleh angka 3. Kenapa? Karena kan tadi di soal disebutkan lauknya ada 3 jenis atau ada 3 pilihan. Yang kita misalkan lauk 1, lauk 2, lauk 3 seperti itu ya. Terus gimana cara menghitungnya setelah kita isi kotak-kotaknya sesuai soal? Cara menghitungnya ya kita tinggal kalikan saja. Total menu seluruhnya itu 1 kali 5 kali 3. 1 didapat dari si nasi putih ya, 5 didapat dari kotak sayur, 3 didapat dari kotak lauk. Jadi 1 kali 5 kali 3 kita kalikan saja sama dengan 15. Hasilnya sama kan dengan hitung manual? Ya, tentulah harus sama. Jadi kita mau pakai cara apapun ya dalam mengerjakan soal, kalau cara yang kita pakai itu benar, hasilnya akan selalu sama gitu ya. Nah, tinggal kalian pilih aja mau pakai pengisian tempat seperti ini atau mau hitung manual ya kan. Mana sih yang paling mudah Pak gitu? Yang paling mudah tentulah yang kalian bisa. Kalau kalian bisanya manual ya kerjakan pakai manual, tentulah itu cara yang paling mudah. Kalau kalian bisanya pakai pengisian slot ini, ya pakailah pengisian tempat atau pengisian slot ini. Tentulah itu cara yang paling mudah untuk kalian ya. Jadi bebas mau pakai yang mana. Paham ya sampai sini? Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, intermezzo dulu ini sebagai
bukti partisipasi kalian juga kalau kalian menyimak video ini gitu ya. Kalau kalian benar-benar menyimak pasti kalian lihat tampilan ini. Jadi silakan komen di kolom komentar di Google Classroom kalau kalian belajarnya via Google Classroom ya, atau di WA kalau kalian via WA. Nah, aturannya sebagai berikut. Jika nama kalian diawali huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, silakan tulis kata matematika di kolom komentar. Kalau nama kalian diawali huruf J, K, L, M, N, O, P, Q, silakan tulis sangat di kolom komentar. Jika nama kalian diawali huruf R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, silakan tulis mudah di kolom komentar. Seperti itu. Nah, selanjutnya faktorial. Ya. Apa sih faktorial itu? Jadi faktorial masih ada kaitan dengan aturan perkalian ya. Karena konsepnya faktorial ini adalah perkalian menurun. Maksudnya menurun apa? Menurun itu berarti dia makin lama makin kecil ya. Jadi kita kalikan angka yang makin lama makin kecil, berhenti di 1. Jadi perkalian menurun sampai dengan 1, makin lama makin kecil sampai dengan 1. Nah, simbolnya biasanya itu ada tanda seru. Jadi kalau dalam matematika kalian ketemu 5 tanda seru, berarti itu maksudnya 5 faktorial. 10 tanda seru, berarti maksudnya 10 faktorial. Jadi bisa disimbolkan n tanda seru, jadi n faktorial. Berapapun n-nya dengan syarat n-nya itu lebih dari sama dengan 1. Maksudnya apa? Maksudnya berarti faktorial ini nilai n-nya paling kecilnya itu 1. Walaupun nanti ada kondisi khusus di mana nilai 0 faktorial itu bisa dicari ya. 0 faktorial itu sama dengan 1. Ingat ya, aturan khusus 0 faktorial itu sama dengan 1 ya. Nah, dirumuskannya begini. Jadi kalau ada n faktorial itu bisa dijabarkan jadi n dikali n min 1 ya, karena kan menurun tuh makin kecil, dikali n min 2, makin kecil lagi dikali n min 3, dikali lagi dan seterusnya sampai kali 1, seperti itu. Itulah rumusnya. Nah, biar enak deh saya misalkan pakai angka. Misalkan kita punya 7 faktorial, berarti kan n-nya 7 tuh sesuai rumus. Kalau dijabarkan jadi n berarti 7 dikali n min 1 berarti 7 kurang 1 berapa itu? 6 ya. Dikali n min 2 berarti 7 kurang 2 5 dong. Dikali n min 3 berarti 7 kurang 3 4 kan ya. Dikali dan seterusnya, berarti dikali terus makin kecil. Kali 3 kali 2 kali 1 berarti di 1. Jadi misal pun ada 5 faktorial, berarti kan ya tinggal kita masukin rumus. N-nya 5 tuh, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu aja ya. Mau angkanya berapapun dengan syarat nih. Tadi syaratnya n-nya paling kecil nilainya 1. Nah, apakah selalu harus begitu penjabarannya? Jadi misalkan ada 14 faktorial, harus jabarin sepanjang itu kah? 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 harus sepanjang itu kah? Enggak ya. Jadi matematika itu mudah, kita bisa mempersimpelnya, kita bisa sederhanakan bentuknya. Contoh deh, dari angka 7 faktorial itu aja tadi, kalau dijabarin kan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita bisa sederhanakan kok dengan memanfaatkan bilangan faktorial yang lain. Contoh, kita manfaatin aja yang ada di layar nih. 5 faktorial itu kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita manfaatin itu aja. Berarti kan 7 faktorial itu dari 5, 4, 3, 2, 1 nya itu ya, bisa kita tuliskan aja jadi 7 kali 6 kali 5 faktorial. Sama aja kan? Jadi 5, 4, 3, 2, 1 nya itu kita sederhanakan jadi 5 faktorial, 5 tanda seru.
Ingat ada tanda serunya, nggak boleh ditulis 7 kali 6 kali 5 doang. Itu salah, beda ya. Tapi kalau kalian tulis 7, 6, 5 faktorial itu baru benar. Misal deh, kalian mau lebih perpendek lagi, lebih simpel lagi, lebih sederhana lagi penulisannya. Boleh 7 faktorial itu dituliskan 7 kali 6 faktorial ya. Kenapa boleh ya? Karena kan 6 faktorial itu artinya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi kita ubah bentuk penulisannya tapi nilainya tetap sama kalau kita hitung seperti itu. Boleh ya, kalian mau berhenti dimanapun, sederhanakan dimanapun boleh. Mau kalian bikin jadi 7, 6, 5, 4, 3 faktorial boleh ya, sesuaikan kebutuhan. Oke, termasuk nanti dalam perhitungan kedepannya nanti dalam perhitungan peluang ya, menggunakan aturan permutasi kombinasi ya. Untuk wawasan kalian ini ya, kita menghitung permutasi kombinasi kan nanti pakai faktorial juga. Jadi kita sesuaikan aja perhitungan kita itu, kita sederhanakan bentuk faktorialnya sesuai dengan soal seperti itu. Jadi nggak harus selalu dijabarkan panjang. Tapi kalau menurut kalian dijabarkan dalam bentuk panjang itu lebih mudah bagi kalian lebih bisa pakai itu, silakan, nggak masalah ya. Oke. Nah, selanjutnya contoh deh perhitungan sederhana tentang faktorial. Jadi kita mau coba hitung nilai dari 4 faktorial itu berapa sih gitu kan. Yang kita tahu 4 faktorial itu kan kalau dijabarin sesuai rumus tadi jadi apa? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini ya bentuk penjabarannya sesuai rumus. Kalau dihitung berapa ya, tinggal kita hitung aja. 4 kali 3 berapa, kali 2 kali 1 berapa nilainya? 4 kali 3 kali 2 kali 1 nilainya adalah 24. Jadi gampang menghitung faktorial ya. Tinggal kita jabarkan sesuai rumus, hitunglah sesuai angka yang ada di situ ya. Bisa lah ya perkalian, harus bisa karena di kelas 12 ini kan istilahnya ya kelas akhir lah untuk pendidikan. Jadi harus bisa dong perkalian itu kan sudah mulai dipelajari di SD ya. Kemudian kita coba deh hitunglah nilai dari 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Bisa nih soal bentuknya begini ya. Jadi sama, gak usah bingung karena matematika itu mudah ya. Jadi jabarin aja 6 faktorial dibagi 3 faktorial tuh sama dengan jabarin 6 faktorial kan sesuai rumus, jadi 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya kan. Nah 3 faktorial jabarin juga jadi 3 kali 2 kali 1 seperti itu. Nah dalam perhitungan ini ya gimana ya, tinggal kita kalikan saja. Tanda titik di layar itu artinya perkalian ya, jadi biasakan juga kalau kita mengalikan nih sudah SMA ini biasa kurangi menggunakan tanda kali yang seperti X itu, biasakan menggunakan titik ya karena lebih mempersimpel dalam penulisan kita juga. Nah kalikan aja 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya berapa, dibagi yang bawah itu 3 kali 2 kali 1, itulah nanti hasil dari 6 faktorial bagi 3 faktorial. Itu kalau mau manual. Nah kalau mau lebih simpel lagi, lebih sederhana, ingat pembagian itu kan bisa kita coret kan, angka yang sama di atas dengan di bawah ya. 3 kali 2 kali 1 di atas kita bagi dengan 3 kali 2 kali 1 yang di bawah ya. Kalau dibagi kan habis tuh 1 artinya ya. Jadi tinggal sederhanakan 6 kali 5 kali 4. Jadi kita coret tadi hilang habis. Jadi kita nggak perlu ngitung panjang-panjang, kita hitung aja sisa yang ada di situ. Setelah kita coret kan sisa tinggal 6 kali 5 kali 4 tuh. Udah kita kalikan itu aja. Berapa 6 kali 5 kali 4? 120. Oke. Jadi nanti mau sepanjang apapun kalian jabarkan. Kalau kalian suka pakai yang coret-coret begini, coretlah kalau memang ada angka yang sama seperti itu ya. Khusus pembagian. Jadi nanti kita tinggal hitung angka yang tersisa setelah kita coret habis tadi. Oke, paham ya sampai sini?
Itu aja sih materi kita hari ini tentang aturan pencacahan ya, kaidah pencacahan yang terdiri dari aturan penjumlahan, perkalian, dan faktorial. Silakan kalian catat, kalian pahami materi di hari ini karena ini termasuk materi dasar untuk bisa menghitung peluang ya. Peluang ini juga kalau zaman masih ada ujian nasional dulu ini sering keluar. Di ujian nasional juga pasti ada 1-2 soal juga di ujian masuk tes perguruan tinggi SBMPTN zaman dulu ya. Nah, untuk sekarang juga ya masih ada 1-2 juga, jadi tetap harus kita pelajari karena kan lumayan tuh kalau bisa mengerjakan soal tersebut. Hitung-hitung bisa nambah poin kita dalam ujian seperti itu ya. Silakan dicatat, dipahami, boleh nanti belajar dari sumber lain ya. Silakan cari contoh-contohnya, dikerjakan karena matematika itu kita bisa sukses matematika itu dari trial and error. Jadi dari sering mencoba salah nanti kita paham ya. Silakan cari latihan soal sebanyak-banyaknya tentang aturan pencacahan, perkalian, dan faktorial ini. Kalau ada yang bingung boleh tanyakan ke saya, bisa via WA saya langsung, khusus siswa-siswa saya ya. Untuk yang lain bisa komen langsung di video ini, di bawah video ini, nanti insya Allah bisa saya jawab. Terima kasih, sekian hari ini. Semoga bisa lebih baik lagi ke depannya, khususnya bagi saya dalam menyampaikan materi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.